Ya, halo. Ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita di Agile Mentor di bulan Ramadan yang penuh semangat, penuh dedikasi untuk kebaikan bagi kita semua ya. Oke, teman-teman semuanya kembali ya. Bapak tidak bosan-bosan, mari kita tingkatkan kualitas hidup kita, ketakwaan kita untuk senantiasa bisa berkontribusi positif bagi lingkungan, khususnya ku anfusakum wahlikum naro ya, diri dan lingkungan kita ya tentunya ya. Oke teman-teman semuanya, terkait dengan kembali sebelum kita belajar, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Robbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Teman-teman semuanya, di dalam suatu penelitian tentunya kita harus memiliki suatu aturan yang jelas ya, atau yang dikenal dengan apa namanya teman-teman ya, rule of thumb gitu ya, rule of thumb ya. Dan selanjutnya setelah kita jelas, data kita jelas gitu ya, aturan dalam bagaimana kita mengolah data jelas ya, maka selanjutnya setelah melakukan analisis deskriptif ya, ya tentunya dalam hal ini kita melakukan suatu kuesioner ya, itu ada berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Kalau kita ke UMKM ya, kita akan tahu berapa apa namanya penghasilan mereka, atau juga berapa lama apa namanya mereka berusaha atau berbisnis gitu ya. Terus usia mereka berapa, apakah mereka itu laki-laki atau perempuan, itu merupakan salah satu analisis deskriptif yang memang akan menunjang terhadap kesimpulan yang akan kita buat di dalam suatu penelitian ya. Nah ini setelah analisis deskriptif ini teman-teman semuanya, kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan melakukan analisis inferensial gitu ya. Apakah itu inferensial? Dengan melakukan ya uji inferensial, yaitu merupakan suatu teknik ya, teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat prediksi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari suatu sampel gitu ya. Jadi tujuannya teman-teman adalah untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi atau berlaku ke seluruh populasi atau mewakili populasi atau kelompok yang lebih besar. Nah ini analisis ini dilakukan dengan menggunakan ya kami pada kesempatan ini menggunakan suatu perangkat lunak yang dinamakan Smart PLS ya. Ini merupakan suatu metode partial least square atau PLS dan structural equation modeling atau SEM yang berbasis kepada varians gitu ya. Jadi PLS ini teman-teman semuanya adalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel atau konstruk ya dalam model yang kompleks ya. Nah ini kalau SEM ini tentunya digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel yang terlibat di dalamnya gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, itu pendahuluan bagaimana kita pentingnya untuk melakukan suatu studi inferensial di dalam suatu penelitian kita ya teman-teman semuanya. Dan tentunya yang dimaksud dengan kita melakukan suatu analisis dari sampel S ini tentunya tidak apa namanya berkaitan dengan beberapa apa ukuran-ukuran yang nanti akan kita selidiki ya. Ini berupa apa namanya teman-teman semuanya, ada yang dinamakan apa rule of thumbs gitu ya. Jadi ini suatu ketentuan ya, bagaimana kita juga di dalam hal ini ya kerangka besar analisis PLS juga kita harus siapkan. Yang pertama adalah terkait dengan apa namanya outer model gitu ya teman-teman. Outer model ini adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kita ya. Jadi ini terkait dengan uji validitas ya. Oke, bisa di depan duduknya ya, dan reliabilitas instrumen ya, dan reliabilitas terkait dengan
instrumen gitu ya. Oke, ini yang pertama adalah terkait dengan urutan-urutannya ini memang harus kita lakukan dan tidak bisa dibalik gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah berkaitan dengan apa teman-teman? Ini berkaitan dengan validitas diskriminan gitu ya. Terkait dengan validitas, mohon maaf, validitas apa namanya, diskriminan ya, validitas diskrini ya, takutnya kremi ya, diskriminan yaitu kita harus memastikan teman-teman bahwa konstruk itu tidak boleh tumpang tindih ya. Jadi konstruk itu dipastikan jangan sampai apa nama teman-teman terjadi ya tumpang tindih gitu ya. Nah, terjadi sesuatu ini perlu kita uji melalui validitas diskriminan gitu ya. Ini konstruk ini ya tentunya terkait dengan variabel ya, atau variabel laten, karena ini rata-rata tidak diukur dengan secara langsung gitu ya. Oke teman-teman, setelah kita tahu rule of thumb-nya, bagaimana kita bisa mengolah ya. Kemarin kita sudah apa namanya, teman-teman sudah membahas terkait dengan apa itu fungsi dari software dari SMAP PLS gitu ya. Kita selanjutnya adalah bagaimana urutan-urutannya nanti untuk bisa menjalankan dan bisa menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk akademisi kita, dan ini juga untuk misalkan penelitian kita terhadap UMKM, ini kita juga bisa memberikan suatu kontribusi positif gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya yang dinamakan oleh model fit and R-square ya. Nah ini terkait dengan model apa namanya yang berkaitan dengan apa namanya goodness of fit gitu ya, yang berkaitan dengan R-square dan juga R-square gitu ya. Nah ini nanti spidolnya yang agak berbeda ya. Jadi teman-teman, model fit dan R-square ini berkaitan dengan bagaimana untuk mengecek kelayakan suatu model ya. Ini untuk mengecek kelayakan ya, kelayakan suatu model. Ini yang dinamakan model of fit atau kesesuaian apa yang dinamakan goodness of fit test gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita melakukan suatu yang dinamakan uji hipotesis gitu ya. Ya, inner model gitu ya. Kita lakukan uji hipotesis dengan melakukan inner model. Ini berkaitan dengan uji hipotesis ya. Nah terkait dengan uji hipotesis ini tentunya teman-teman semuanya di penelitian apa namanya di penelitian ini tergantung dengan teori yang kita sedang kita pelajari ya, atau juga objek penelitian kita ya. Kalau misalkan kita sudah tahu berdasarkan teori-teori sebelumnya ataupun penelitian atau textbook, oh berarti ini kita menggunakan one tail gitu ya. Nanti ketika itu, oh iya berarti apa namanya tabelnya yang berarti kalau one tail itu kan yang ke sebelah kirinya itu kosong ya. Jadi tabelnya ke sebelah kanan saja itu misalkan apa namanya ukurannya 1,64. Nah kalau misalkan apa menggunakan two tail yaitu beda lagi ya, 1,96 misalkan dengan derajat kepercayaan confidence intervalnya 95% ya gitu. Jadi teman-teman ini juga harus menjadi suatu apa perhatian kita untuk bagaimana kita bisa menguji hipotesis yang akan kita lakukan secara benar gitu ya teman-teman. Ini dikatakan inner model. Inner model itu adalah hubungan antara variabel dalam penelitian ya. Kalau misalkan di sini ada beberapa apa namanya variabel yang saling berhubungan, kan itu di sini ada beberapa indikator-indikator ya. Nah, kalau hubungan antara
variabel dengan indikator itu adalah outer model, sedangkan yang hubungannya adalah sesama variabel itu yang dinamakan inner model gitu ya teman-teman ya. Ya. Sampai sini barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, cukup jelas ya. Jadi antara inner model dan outer model itu kalau apa namanya outer model ini adalah berkaitan dengan hubungan antara variabel dengan indikatornya. Kalau apa namanya berkaitan dengan inner model ini tentunya adalah bagaimana kita bisa melihat konstruk hubungannya satu sama lain gitu ya. Nah, terus bagaimana kita juga bisa menganalisis kedalaman analisis kita ya. Jadi ini tentunya kita apa namanya melakukan suatu analisis mediasi dan efek size ya. Nah, selanjutnya adalah analisis mediasi dan apa namanya efek size gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya kalau kita ini tidak dilakukan gitu ya, urutan-urutannya teman-teman apa kita langgar gitu ya. Ya ini ibaratnya kita melanggar yang dinamakan rule of thumb-nya kita tidak taati gitu ya. Nah, kalau urutan ini kita langgar, maka hasil penelitian kita ini rawan ditolak atau dikritik gitu ya. Bahkan penelitian kita ini salah gitu ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita apa namanya camkan dan selalu kita ingat bahwa rule of thumb ini harus betul-betul kita laksanakan agar penelitian kita menghasilkan suatu output yang kita harapkan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf ada penghapus. Jadi selanjutnya teman-teman semuanya, marilah kita apa berawal dari membahas yang dinamakan apa namanya outer model ya. Nah, kita bahas terkait dengan outer model ya. Oke, kita ke sini dulu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya berkaitan dengan yang dinamakan apa namanya outer model gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat validitas dan reliabilitas suatu instrumen gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bahwa outer model ini merupakan bagaimana kita bisa melihat validitas konvergen ya. Ini berkaitan dengan validity of convergen ya. Jadi analisis berkaitan dengan apa namanya validitas konvergen gitu ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan beberapa parameter pengukuran ya, diantaranya berkaitan dengan yang pertama adalah loading factor ya, berkaitan dengan loading factor gitu ya. Jadi ini apa itu loading factor? Ini adalah suatu parameter untuk menguji apakah indikator ini benar-benar mewakili konstruknya gitu ya. Jadi ketika di sini ada suatu variabel, ini ada beberapa indikator gitu ya. Ada beberapa indikator 1, indikator 2, apakah betul-betul apa namanya mereka ini indikator ini ada benar-benar bisa mewakili konstruknya ya, baik merupakan ya konstruk itu kan adalah suatu variabel gitu ya, variabel yang memang merefleksikan atau menformatifkan gitu ya. Kalau ini kan hubungannya ada yang apa namanya ke dalam gitu yang dinamakan formatif ya. Terus ada yang keluar ya, keluar itu ini kan tidak boleh kalau misalkan satu konstruk itu tidak boleh teman-teman ada yang formatif dan ada konstruktif gitu ya, tidak boleh ya, atau yang merefleksikan gitu ya, atau reflektif ya. Reflektif itu kan dari ini merefleksikan apa, mencerminkan apa ya.
Nah ini keluar gitu ya. Nah ya jadi dalam satu variabel ini variabel atau dalam suatu konstruk ini tidak boleh bercampur antara apa namanya indikator formatif dan indikator apa namanya reflektif gitu ya. Ini merupakan suatu hal yang perlu jangan sampai salah gitu dalam penelitian kita. Jadi di sini nanti ketika kita apa namanya teman-teman melakukan suatu pengolahan ya, kalau misalkan kita lakukan di apa namanya nanti kita praktekkan ya. Tapi secara ini kita teorinya dulu untuk rule of thumb dari loading factor ya. Ini teman-teman semuanya kalau kita di Smart PRS itu kan kalau misalkan nilai loading faktornya itu lebih besar atau sama dengan dari 0,7 ya. Dari 0,7 ini loading faktornya sangat baik gitu ya. Ini teori dari FAIR gitu ya. Ini salah satunya adalah ini ya 0,7 terus kalau misalkan lebih besar sama dengan 0,6 biasanya ini dikatakan teman-teman adalah cukup ya. Ya. Dan ada lagi teman-teman kalau misalkan apa namanya lebih nilai loading faktornya adalah lebih besar dari sama dengan 0,5 ini masih dapat ya masih dapat apa teman-teman masih dapat diterima ya masih dapat diterima ya. Ini terutama berkaitan secara eksploratif ya dalam studi kasus ya ini bahwa seluruh indikator memiliki loading lebih besar dari 0,5 misalkan ya. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada indikator yang harus dibuang ya secara apa namanya berdasarkan rule of thumb ya. Jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa indikator bukan dibuang karena kecil ya, tidak tapi kita relevansikan ya karena ini didasarkan based on memang tidak relevan secara konseptual gitu kan. Nah ini apa namanya? Jadi indikator bukan dibuang karena kecil, tetapi karena dibuang itu karena tidak relevan secara konseptual. Jadi tidak ada teorinya. Oh kalau gitu ya udahlah dibuang ya kalau memang tidak relevan sama sekali gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya ini cukup jelas ya terkait dengan bagaimana kita menguji validasi dan reliabilitas instrumen gitu ya. Oke yang pertama adalah melalui loading factor. Yang kedua adalah AV ya berkaitan dengan average variance extracted ya berkaitan dengan average variance extracted ya yang dinamakan AV gitu ya teman-teman semuanya ya. Baik, apakah itu AV? Jadi AV ini teman-teman semuanya untuk menjawab pertanyaan apakah konstruk atau variabel tersebut lebih banyak menjelaskan indikatornya sendiri dibandingkan errornya gitu ya. Nah ini teman-teman rule of thumb gitu ya. Apabila misalkan AV-nya ya AV-nya ini lebih besar sama dengan ya AV-nya lebih besar sama dengan 0,5 gitu ya teman-teman. Ini artinya apa? Bahwa teman-teman semuanya ini bisa kita simpulkan yang nanti kita lihat referensi yang kuat gitu ya. Bahwa ini hanya sebagai contoh aja bagi kita ya untuk belajar bahwa memang seluruh konstruk reflektif memenuhi AV itu ketentuannya adalah lebih besar sama dengan 0,50 ya. Ini berarti bahwa validitas konvergennya terpenuhi. Oke. Nah, sebagai catatan penting ya teman-teman semuanya bahwa konstruk formatif tidak diuji
dengan AV ya. Kalau formatif ini kan yang teman-teman yang ke dalam. Nah ini formatif tidak diuji dengan AV gitu ya teman-teman semuanya. Dan apabila di sini berkaitan dengan reflektif ya, maka ini diuji dengan AV ya. Kalau ini diuji ya yang formatif diuji AV-nya ya ini tidak merupakan suatu kesalahan metodologis ya. Jadi tentunya teman-teman kita harus bisa menguasai yang dinamakan rule of thumb dari statistik analisis kita yang sedang kita lakukan gitu ya. Jangan sampai teman-teman semuanya menganalisis terkait dengan variabel formatif dengan menggunakan AV, karena AV ini untuk menjawab apakah konstruk ini lebih banyak menjelaskan indikatornya. Jadi merefleksikan indikatornya gitu ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan validitas diskriminan teman-teman semuanya ya. Jadi validitas diskriminan ini ya kita hapus ya. Kita berbicara terkait dengan validitas diskriminan ya. Validitas validitas diskriminan ya, salah satunya yang pertama berkaitan dengan cross loading gitu ya. Oke, berkaitan dengan cross loading ya, bahwa cross loading ini teman-teman adalah suatu ukuran bagaimana kita bisa memastikan bahwa indikator ini tidak nyasar ke konstruk yang lain gitu ya. Kalau di sini ini kalau misalkan kita lihat nanti di tabel gitu ya, kita bisa tunjukkan nanti ini nilainya biasanya lebih besar terhadap dirinya sendiri daripada orang lain gitu ya. Jadi di sini artinya bahwa loading berkaitan dengan loading indikator pada konstruknya sendiri gitu ya, yang harus paling besar gitu dibandingkan dengan konstruk yang lain gitu maksudnya ya. Nah ini bahwa di sini bukan soal besar kecilnya angka, tapi siapa yang paling dominan gitu ya. Nah ini yang harus menjadi pegangan bagi kita ya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan teman-teman semuanya Fornell ya. Fornell berkaitan dengan yang dinamakan Larker criterion ya. Fornell Larker criterion ya. Fornell Larker criterion ya. Nah ini di sini kita bandingkan akar AV jadi AV kuadrat gitu ya dengan korelasi antar konstruk gitu ya. Jadi rule of thumb-nya bahwa akar dari AV-nya itu teman-teman harus lebih besar dengan konstruk yang lain ya. Korelasinya itu teman-teman harus lebih besar dengan konstruk yang lain ya, dengan korelasi dengan konstruk yang lain ya, dengan konstruk yang lain ya teman-teman semuanya ya. Semua konstruk itu misalkan dipastikan ini karena AV karena memang reflektif sifatnya ya, bukan formatif. Jadi dipastikan indikator semua konstruk reflektif ini memenuhi kriteria ini. Artinya masing-masing indikator ini semua konstruk reflektif ini memenuhi kriteria ini. Jadi artinya masing-masing konstruk benar-benar unik gitu ya nantinya seperti itu ya. Nah selanjutnya teman-teman kita hitung juga urutan dari rule of thumb ya, reliabilitas konstruk ya. Ya jadi kita selanjutnya
setelah ini kita menghitung reliabilitas ya, reliabilitas konstruk ya teman-teman semuanya. Ini sangat penting karena memang valid saja ini tidak cukup teman-teman. Nah, ini kita juga membutuhkan bahwa instrumen juga harus konsisten. Nah, ini berkaitan dengan apa nanti kita belajar teman-teman ukuran Cronbach alpha ya teman-teman ya. Jadi Cronbach alphanya itu biasanya lebih ketentuannya adalah harus lebih besar sama dengan 0,7 dan juga nanti ada yang dinamakan composite reliability ya. Reliability ya dengan ukuran yang sama adalah lebih besar daripada 0,7 ya. Jadi ini adalah bahwa dipastikan seluruh konstruk reflektif ya karena berkaitan dengan AV ya bukan formatif, bahwa seluruh konstruk reflektif memenuhi kriteria reliabilitas ya. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya adalah jika penelitian ini diulang maka hasilnya relatif stabil gitu ya teman-teman semuanya ya. The last but not least gitu ya. Ya ada poin kelima, kita berbicara tentang model fit and ya. Yang kelima adalah sebelum kita akhiri ya, the last one is terkait dengan goodness of fit gitu ya. Jadi kebaikan dari suatu model yaitu goodness of fit ya. Dan ini ukuran dari R square-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam PLSM ini tidak memanjakan model fit ya teman-teman sebagaimana analisis dari covariance ya. Ini analisis varian. Karena di sini kita akan tetap perlu indikator kelayakan teman-teman ya. Nah misalkan contoh ada beberapa nanti akan kita beberapa parameter kelayakan gitu ya. Di sini kita juga akan belajar terkait dengan nanti ya kita pendahuluan dulu pada pertemuan ini kita juga akan belajar tentang ya kita telan dulu ya teman-teman semuanya. Kita akan belajar tentang SRMR ya. SRMR dengan rule of thumb apabila dia lebih kecil dari berapa teman-teman, lebih kecil dari 0,10 ya 0,10 maka ini layak gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Terus juga good of fit ya singkat seperti ini. Nah di sini teman-teman kategorinya adalah kuat ya. Kuat gitu ya. Nah teman-teman semuanya bahwa di situ juga kita akan belajar Q kuadrat itu adalah bahwa bila misalkan lebih besar dari 0 maka teman-teman ini merupakan model prediktif ya. Jadi model ini layak untuk dianalisis lebih lanjut gitu ya. Mari teman-teman sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa R square ya R square ini ya R square gitu ya teman-teman semuanya ini menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen gitu ya. Nah biasanya di sini variabel ini beberapa variabel ini variabel independen ya. Nah ini variabel dependen ya. Ya. Oke, jadi di sini teman-teman menunjukkan seberapa besar variabel independen ini gitu ya. Ya. Yang mempengaruhi variabel dependen ini gitu ya menjelaskan variabel dependen. Jadi seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen itulah inti dari analisis R square ya gitu ya. Nah misalkan terkait dengan contohnya terkait dengan customer experience yang memiliki R kuadrat yang kuat, artinya model ini tidak lemah secara substantif gitu ya. Nah terutama the last but not least gitu ya. Dari tadi the last but not least aja ya, sebentar lagi ya. Oke, kita ada yang dinamakan inner model ya. Ini terkait dengan path analysis atau koefisien jalur ya. Nah ini untuk tahap selanjutnya kita
masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berkaitan dengan uji hipotesis. Ya, tadi sebagaimana apabila menggunakan one tail gitu ya, T statistiknya itu adalah 1,64 gitu ya. Dan apabila menggunakan two tail itu berbeda jadi 1,96 ya kalau nggak salah. Jadi dengan p value lebih kecil dari 0,05 maka itu adalah signifikan, jelas bedanya. Jadi signifikan itu teman-teman jelas bedanya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, nanti kita juga akan belajar tentang mediasi spesifik indirect effect gitu ya. Misalkan terkait dengan condition value, ada variabel mediasinya ya, dan juga ada variabel yang ini secara langsung direct, dan ada yang memediasi yang baik itu full mediation. Jadi full mediation itu ternyata pengaruh langsungnya itu tidak ada sama sekali, yang hanya adalah variabel mediasinya terhadap variabel terikat. Nah, itu yang kita makan full mediation gitu ya. Nah, ini tentunya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hipotesis yang berkaitan dengan, nanti kita akan munculkan tabel-tabel yang tadi akan kita review ya dari 1 sampai 5, dan kemudian kita akan ada contohnya di dalam bagian hipotesis yang akan kita sampaikan minggu pertemuan yang akan datang. Makanya teman-teman yang belum subscribe gitu, tolong dari saat ini jangan ketinggalan informasinya untuk segera subscribe. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan bagi yang masih saum Ramadan pada 1447, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Tetap setia di channel kami Agile Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.